Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita dalam roh dan kebenaran, supaya ibadah online ini berkenan kepada Tuhan. Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Laten wij God aanbidden met blijdschap in geest en waarheid, opdat deze online dienst God behaagt. Ibadah hari Minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kemuliaan Allah surgawi kiranya bersinar meliputi jemaat. De eredienst van deze zondag leggen wij in de naam van de Vader, van Jezus Christus en de Heilige Geest, dat Gods hemelse heerlijkheid de gemeente wil omgeven met zijn stralen. Amin. Katong mau dengar nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 397. We luisteren naar het lied uit Kidung Jemaat nummer 397. Saudara jemaat kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagian pembacaan firman diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. We gaan nu luisteren naar het woord die genomen is uit Johannes 20 vers 24 tot met 31. Laten we bidden om de hulp van de Heilige Geest vragen. Mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, sebelum kami akan baca dan dengar firman-Mu dalam ibadah online ini dengan saudara-saudari kami yang ada di rumah, kami bermohon penuhilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kata-kata firman ini dapat kami mengerti untuk bagaimana kami hidup di dalamnya. Dan kami tetap kuat berpegang teguh pada iman dan pengharapan kami kepadamu Bapa, di tengah-tengah situasi dunia yang saat ini kami alami. Bersabdalah kepada kami karena kami sudah siap untuk mau dengar akan firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 31 dan bunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah bunyi firman ini. Goedemorgen gemeente in Jezus Christus. De schriftlezing voor hedenochtend in deze dienst is genomen uit Johannes 20, de versen 24 tot en met 31 en die luidt als volgt. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, "Wij hebben de Heer gezien," zei hij, "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. "Ik wens jullie vrede," zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde, "Mijn Heer, mijn God." Jezus zei tegen hem, "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven omdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Berbahagialah setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan dari hari lepas hari. Zal ik zijn die het woord van de Heer horen en het in het dagelijks leven willen toepassen. Haleluya. Saudara-saudari yang kami kasihi, beta mau mulai khotbah ini dengan menampilkan suatu cerita melalui film berikut ini. Lieve broeders en zusters, ik wil deze overdenking beginnen met een verhaal dat ik u laat zien via een filmpje. Angel, I heard you just won the YouTube Gold Award. Is that true? Yes, sir. Wow, you people really try, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us, sir. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God?
No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Science has proven it, that anything you cannot see or touch does not exist. So, you don't have a God. But sir, Shh. I am a professor. Processor. Excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Hmm? Yes. Because according to science, anything you cannot see or touch does not exist. So, you don't have sense. Dari cerita ini, beta mau bawa ketong pung pikiran untuk mengerti bagaimana ketong pung hidup beriman. Ik heb dit verhaal als inleiding gebruikt, zodat wij kunnen begrijpen hoe ons gelovig leven moet zijn. Lieve gemeente, een gelovig leven is niet zomaar een verhaal zonder twijfels. Maar een gelovig leven is een verhaal van worstelingen om de twijfels en de onevenwichtigheden te overwinnen. Wat wij niet zien, horen en aanraken, is niet iets waar wij niet in kunnen geloven. Als mens hebben onze problemen verband met de grens van onze zintuigen. Er zijn veel dingen die wij niet kunnen zien, maar toch wel kunnen geloven dat het bestaat. Net zoals dat wij onze eigen verstand niet kunnen zien, geloven wij dat het verstand er is en heel goed functioneert, zodat wij als normale mensen kunnen denken. Hetzelfde is het met het geloven. Wij kunnen God niet met onze ogen zien, maar wij geloven dat God overal, waar dan ook, in ons leven is. Natuurlijk zijn er veel mensen die eerst het bewijs moeten zien en dan pas geloven. Dat is niet nieuw. Vanaf de tijd van Jezus waren er altijd al mensen geweest die twijfelden aan hun geloof. En eerst concrete feiten moesten zien, wilden ze geloven. Thomas was er een voorbeeld van. Hij moest eerst duidelijke bewijzen hebben om te geloven dat Jezus reeds was opgestaan uit de dood. De schrijver van het evangelie van Johannes vertelde dat toen de discipelen het bericht aan Thomas gaven dat Jezus was opgestaan, hij het niet geloofde en dat hij eerst het bewijs wilde zien. Hij zei: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Terwijl Thomas toch een stevige persoonlijkheid had en niet zo gemakkelijk te beïnvloeden was, moest hij toch eerst het bewijs zien. Daarom is het jammer dat hij zich in zo'n positie heeft gemanoeuvreerd. Als een discipel van Jezus zat hij vol twijfels. Vooral toen hij werd geconfronteerd met de dood van Jezus aan het kruis.
En in die vertwijfeling vergat hij de woorden van Jezus die eens tot hem en tot de discipelen werd gesproken, dat Jezus aan het kruis zal sterven, maar de derde dag weer zal opstaan. En midden in het ongeloof van Thomas was Jezus opgestaan en ontmoette hem. Jezus liet zich aan hem zien en vroeg aan Thomas om zijn vinger in zijn zij te plaatsen, waar Jezus was gestoken. Thomas deed dat niet, maar riep uit: mijn Heer, mijn God. Deze roep van Thomas was gelijk een geloofbelijdenis die was gekomen uit het gevoel van twijfel, vol met vragen over de realiteit van de dood en de opstanding van Jezus. Deze geloofbelijdenis was het keerpunt in het leven van Thomas, zodat hij geloofde dat Jezus werkelijk uit de dood was opgestaan. De woorden van de Heer Jezus aan Thomas: gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven, verwijst naar ons die nu leven en ook voor de volgende generatie in de toekomst die Jezus niet zien. Het mag geen hinder zijn om in hem te geloven. Wij geloven in Jezus. Wij geloven in Jezus omdat hij vrijwillig naar de wereld is gekomen, geleden heeft tot de dood aan het kruis, maar weer is opgestaan uit de dood. Jezus waarborgt een nieuw leven voor de mensheid. De schrijver van het evangelie van Johannes benadrukte ook dat deze gebeurtenissen zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Dit heeft als doel om de gelovige mensen te laten begrijpen dat er in de toekomst zeker ook mensen zijn die niet geloven in de waarheid van het evangelie. Daarom moeten wij allen een vast geloof hebben. Zodat wij in deze tijd niet makkelijk worden overgehaald door de praatjes van mensen met andere opvattingen. Lieve broeders en zusters, geloven in God heeft werkelijk een andere houding nodig. Mentaal en een betere levenshouding. Van niet geloven in Jezus. Van wanhoop wegens de zware lasten die je draagt, naar een houding van hoop. Naar een houding van hoop, vol overgave aan God. De opstanding van Jezus heeft onze levenswijze veranderd. Door Jezus is er nieuw hoop geboren. Hij heeft ons nieuwe moed en durf gegeven om de zware en bittere levensomstandigheden te doorstaan. De opstanding van Jezus bracht kracht voor onze zwakheid, troost te midden van de moeilijkheden, zekerheid voor de toekomst te midden van de onzekere situatie waar wij ons nu in verkeren. Dit alles kunnen we met de anderen delen, door middel van onze bediening en onze getuigenis. Natuurlijk brengt dit een risico met zich mee.
en ook tegenslagen. Maar onze geest en hart moet vol zijn van vreugde, omdat Jezus met zijn algehele vrede steeds bij ons is. Door deze dingen kan ons geloof sterker worden en kunnen we alle moeilijkheden doorstaan. We kunnen zelfs niet meer worden beïnvloed door praatjes van mensen. In de opstanding van Jezus Christus geloven we dat de Heer de levende Heer is. Ofschoon we het niet met onze ogen kunnen zien, maar God is overal. God is overal. Op elke plek. Hij zal er altijd zijn in ons leven, van nu af aan tot in eeuwigheid. Nah, saudara-saudari jemaat, hidup beriman itu bukanlah sebuah kisah tanpa keraguan. Tetapi hidup beriman adalah kisah pergumulan untuk mengatasi keraguan-raguan dan kebimbangan. Apa yang ketong seng bisa lihat, apa yang ketong seng bisa dengar dan pegang, itu bukan menjadi ukuran yang bikin ketong tidak percaya. Sebagai manusia, ketong punya masalah yang berkaitan dengan keterbatasan ketong pun indera. Ada banyak hal yang seng bisa ketong lihat, tapi itu ketong percaya akan keberadaannya. Misalnya ketong seng bisa lihat ketong pun pikiran sendiri, tetapi ketong percaya bahwa ketong pun pikiran itu ada, ketong pun pikiran itu berfungsi dengan baik, sehingga ketong bisa berpikir sebagai manusia yang normal. Sama juga dengan soal beriman. Ketong seng bisa melihat Tuhan dengan ketong pun mata, tapi ketong percaya bahwa Tuhan Allah itu ada di segala tempat dalam ketong pun hidup. Memang ada banyak orang memerlukan bukti konkret baru mereka mau percaya. Dan ini bukan satu hal yang baru, tetapi sudah ada sejak zaman Yesus. Sifat manusia yang ragu akan imannya dan sungguh memerlukan bukti baru percaya itu sudah ada. Thomas adalah salah satu contoh dari manusia yang memerlukan bukti nyata untuk percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Penulis Injil Yohanes menceritakan bahwa pada saat murid-murid menyampaikan berita kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit, mereka telah melihatnya. Thomas sama sekali seng percaya. Thomas ingin mau lihat bukti dulu baru dia percaya. Dia bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Thomas memiliki kepribadian yang kuat, tidak gampang untuk dipengaruhi oleh orang lain. Sebelum dia mengatakan ya atau tidak pada sesuatu yang belum dia ketahui, dia perlu melihat bukti dulu. Tetapi sayangnya, kepribadian Thomas yang tidak gampang dipengaruhi itu ditempatkan pada posisi yang salah. Sebagai seorang murid Yesus, dia penuh dengan keraguan-raguan, dia penuh dengan kebimbangan pada saat menghadapi kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan di dalam keraguannya itu, dia lupa akan perkataan Yesus yang pernah disampaikan kepadanya bersama dengan murid-murid yang lain bahwa Yesus akan mati, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Nah, di tengah-tengah ketidakpercayaan Thomas, Yesus yang telah bangkit itu datang untuk menjumpai dia. Bahkan Yesus menampakkan diri dan meminta Thomas untuk
mencucukkan jarinya pada lambung Yesus yang ditikam. Thomas tidak melakukannya. Tetapi dia berseru, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan seruan Thomas ini adalah sebuah pengakuan iman yang lahir dari rasa keraguan-raguan, pengakuan iman yang diungkapkan dari rasa kebimbangan dan penuh pertanyaan atas realitas kematian dan kebangkitan Yesus. Dan pengakuan iman inilah menjadi titik balik perubahan di dalam diri Thomas. Sehingga dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Lalu kalau kita dengar perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu mengarah pada satu pandangan masa depan. Bagi katong yang hidup sekarang ini, dan juga bagi generasi-generasi yang akan datang, yang seng melihat Tuhan Yesus secara fisik, tetapi ini bukanlah menjadi satu penghalang, bukanlah menjadi satu hambatan untuk mau beriman, mau percaya kepada Yesus. Katong percaya dan katong beriman kepada Yesus karena Dia telah datang ke dalam dunia ini, menanggung siksa derita sampai mati di kayu salib, tetapi bangkit. Bangkit dari antara orang mati untuk katong pun hidup. Yesus menjaminkan suatu hidup baru bagi semua manusia. Dan penulis Injil Yohanes ini menegaskan juga bahwa semua yang tercatat di sini telah dilakukan. Supaya kamu percaya. Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam Dia. Ini pun bertujuan untuk memberikan pengertian bagi orang-orang percaya bahwa di kemudian hari, pasti ada juga orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran-kebenaran Injil. Oleh karena itu, katong semua harus memiliki ketahanan iman untuk menanggapinya. Sehingga katong senggampang dipengaruhi oleh pembicaraan dan perkataan manusia dalam segala perkembangan pemikiran mereka. Saudara-saudari yang kekasih, beriman kepada Tuhan Allah sungguh memerlukan perubahan sikap, perubahan mental dan karakter untuk hidup ke arah yang lebih baik. Dari tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus. Dari sikap yang putus asa. Oleh karena beban hidup yang semakin menghimpit, beban hidup yang semakin berat, menjadi sikap yang berpengharapan. Sikap yang penuh kepasrahan kepada Tuhan Allah. Kebangkitan Yesus sebenarnya telah mengubah katong pun cara hidup. Yesus telah melahirkan harapan-harapan yang baru. Ia memberikan semangat, ia memberikan keberanian baru untuk menghadapi segala kenyataan hidup yang pahit sekalipun. Kebangkitan Yesus membawa kekuatan baru di tengah-tengah kelemahan, membawa penghiburan di tengah-tengah kesusahan, membawa suatu kepastian untuk masa depan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti yang saat ini katong hadapi. Semua ini dapat dibagi-bagikan, dapat diceritakan, dapat disampaikan kepada orang lain melalui katong punya pelayanan, melalui katong punya kesaksian dalam hidup ini. Resiko tetap ada,
tantangan tetap dihadapi. Namun, katumpung hati dan jiwa harus penuh dengan sukacita, oleh karena Yesus dengan damai sejahteranya tetap ada untuk menyertai ketong. Hal-hal ini bisa membuat ketumpung iman lebih kuat lagi, bisa membuat ketumpung iman lebih mantap lagi untuk menghadapi segala bentuk tantangan dan persoalan. Senggampang dipengaruhi atau senggampang diombang-ambingkan oleh setiap omongan manusia. Dalam peristiwa kebangkitan saudara-saudari, katong percaya bahwa ketumpung Allah adalah Allah yang hidup. Walaupun katong seng bisa melihatnya dengan mata jasmani, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus ada di segala tempat. Di mana katong berada, di situ Tuhan Allah ada dengan katong. Dia akan selalu menyertai ketumpung hidup sekarang ini dan selamanya. Amin. Saudara-saudari, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, dengan tidak putus-putusnya kami memanggil Engkau. Karena dalam seluruh langkah kehidupan kami, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini, kami sungguh memerlukan Engkau. Tanpa Engkau ya Bapa, hidup kami ini menjadi hampa. Kami tidak bisa menatap kehidupan di masa depan yang lebih indah lagi kalau Bapa tidak menuntun kami dan Bapa tidak memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami. Dengan bersyukur, berita kebangkitan Yesus Kristus boleh kami dengar. Kebangkitan Kristus yang melahirkan harapan-harapan baru, semangat baru untuk kami terus melangkah, membangun hidup ini dalam segala situasi yang kami hadapi. Seringkali kami melihat keadaan-keadaan ini dan kami bertanya-tanya. Kadang-kadang juga kami mencari kesalahan-kesalahan pada orang lain. Bahkan seringkali kami bertanya, mungkin dunia ini tidak lagi bersahabat dengan kami. Atau mungkin Bapa telah jauh dari hidup kami. Bapa tidak peduli lagi dengan hidup kami. Semuanya itu menjadi pergumulan yang kami hadapi. Seringkali kami tidak memandang serta memeriksa diri kami sendiri untuk kami mencari jalan yang terbaik di dalam kasih-Mu. Untuk kami tetap punya kekuatan di dalam iman untuk menghadapi realitas hidup ini bersama Engkau Bapa. Walaupun demikian, Bapa selalu mengasihi kami dengan cinta-Mu yang besar itu. Dan kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Dalam situasi yang kami hadapi, kami terpanggil untuk mendoakan semua orang yang berada dalam kesakitan, dalam kebimbangan, dalam keraguan. Kiranya Bapa mau menunjukkan kebaikan-Mu untuk merangkul mereka. Bapa memberikan kepada mereka tanda-tanda sukacita yang bersumber daripada-Mu. Supaya semua orang dapat mengerti apa arti hidup ini jika punya pengharapan yang pasti kepada Engkau. Tolonglah para medis dalam upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada semua manusia. Tolonglah para ilmuwan dalam upaya mencari jalan untuk bisa menemukan sesuatu yang terbaik lagi
bagi keberadaan hidup manusia dalam situasi ini dengan hikmat daripadamu, supaya apa yang dilakukan dapat diberkati untuk hidup semua orang umat manusia ciptaanmu Bapa. Ya Aba ya Bapa kami, segala yang boleh kami lakukan ini kiranya dapat diberkati untuk kehidupan umat-Mu, khususnya firman yang kami dengar. Kiranya ini menjadi satu kekuatan untuk kami menjalani kehidupan di tengah-tengah kebimbangan kami. Kami punya kepastian di dalam iman, Engkau ada untuk menyertai kami Bapa. Berkatilah gereja-gereja-Mu yang bersaksi dan melayani dalam berbagai cara untuk memberikan penguatan-penguatan kepada umat dalam segala situasi. Kiranya gereja menjadi suara untuk menyuarakan berita-berita kedamaian, berita-berita sukacita yang bersumber daripadamu bagi semua manusia. Sehingga dalam seluruh bentuk pelayanan gereja, banyak orang mendapatkan tanda-tanda sukacita yang bersumber daripada Bapa saja. Demikianlah ya Aba ya Bapa, penyerahan kehidupan kami semua yang kami sampaikan kepadamu melalui doa yang sederhana ini. Kami tahu doa kami ini tidak sempurna. Karena itu kami mau menyempurnakannya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid untuk menjadi doa kami sepanjang masa demikian. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beluisteren naar het lied, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus itu Tuhan kita, Maha Kuasa dan benar. Hidup kita sukacita karena kasih-Nya besar. Sungguh indah nama Yesus, tiada pernah bercela. Tiap orang harus tahu, hanya Dia penebus. Saudara-saudari kekasih, Tuhan mengutus katong untuk memberitakan firman-Nya melalui katong pun perkataan dan perbuatan.
menyebarkan kabar baik kepada semua orang yang sedang menanti-nantikan keselamatan dari Allah. Dan dengan hidup yang sederhana dan ramah tamah, katong menyambut Yesus masuk dalam ketompong kehidupan. Lieve broeders en sisters, de Heer heeft ons uitgezonden om in woorden en daden zijn woord te verkondigen. Het goede nieuws brengen aan een ieder die Gods zaligheid verwacht. En met een eenvoudige en vriendelijke levenswijze Jezus Christus in ons leven verwelkomen. Ontvang daarom Gods zegen. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Amen.